Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana atas limpahan rahmat serta karunia kita bisa berkumpul di sini dalam acara diseminasi penyebaran tugas dari CGB Angkatan 9, yaitu modul 1.4 tentang budaya positif. Salam serta sholawat kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, di mana yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir. Allahumma amin. Perkenankan, saya Benedetta Kurniasari, CGB Angkatan 9 dari SD Negeri Cangkal 2 Mojolaban, akan mempresentasikan tentang penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Tapi sebelumnya akan ada sambutan terlebih dahulu prakarta dari Kepala SD Negeri Cangkal 2 kepada Ibu Gus Haryanti SPD SD. Saya persilakan. Yang saya hormati dan saya banggakan di SD Cangkal 2 yang indah ini, yang pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali dalam melaksanakan aktivitas kita sebagai pendidik di SD Cangkal 2 ini. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk pagi hari ini kita berfirman khususnya pada umumnya bagi Bapak Ibu semuanya, sehingga nanti ke depannya kita bisa lebih meningkatkan lagi prestasi belajar anak-anak di dalam kita melaksanakan KBM sehari-hari berdasarkan baru, yaitu kurikulum Merdeka. Untuk itu Bapak Ibu nanti dan biar kita dalam acara ini kita betul-betul fresh, betul-betul bahagia, alangkah baiknya kita ice breaking dulu, yaitu lagu yang pernah kita nyanyikan bersama-sama, ya. Lagu yang pernah kita nyanyikan bersama-sama, saya itu belum bisa menyanyikan bersama dengan Bapak Ibu guru semuanya. Nah, untuk kali ini monggo untuk mengawali biar kita nanti acaranya berjalan dengan baik dan lancar dan kita ceria semuanya, tidak ada yang mengantuk, tidak ada yang lesu lelah. Nah, monggo kita nyanyi dulu, yaitu Cangkal 2 berkarisma. Nah, ini nanti bisa ditindaklanjuti, jadi bersambung, kata-kata kita itu bersambung terus. Itu ciri khas penggerak. Nah, sehingga kita betul-betul bergerak. Apa yang kita ucapkan, insya Allah kita laksanakan. Begitu ya Bapak Ibu. Mari kita menyanyi bersama-sama dulu. Yang memang berkarisma, Jika ingin menjadi anak soleh-soleha, ingatlah pada Tuhan yang Maha Esa. Jika ingin menjadi anak pintar dan hebat,
Ingatlah profil pelajar Pancasila, jadilah kreatif, sehat dan mandiri, supaya bisa tercapai cita-citamu. Jangan ragu, janganlah kau ragu. Ayo sekolah di sini di Cangkol 2. Cangkol 2. Cangkol 2. Cangkol 2 itu memang berkarisma. Cangkol 2 berkarisma. Berkarakter, kreatif, sehat, dan mandiri. Terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin hanya itu yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi monggo kita ikuti acara pada pagi hari ini dengan baik, dengan senang hati, dengan bahagia, sehingga kita nanti kedepannya bisa mengajar anak-anak lebih bahagia lagi. Akhir kata, banyak kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara inti yaitu penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Dan sebelumnya, Bapak Ibu tahu arti dari budaya positif? Budaya positif apa? Oh belum, ya. Sebenarnya dari Senin sampai Sabtu kita adakan apel, itu juga kebiasaan yang positif, kebiasaan yang bagus yang harus kita lakukan setiap hari sehingga anak-anak nanti terbiasa menjadi budaya positif. Ya. Budaya positif di sini adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis dan penuh hormat dan tanggung jawab. Nah, di sini ada konsep inti dari budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebijakan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ya, nanti kita ulas satu persatu nih Bapak Ibu. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini ada profil pelajar Pancasila. Masih ingat profil pelajar Pancasila? Profil pelajar Pancasila ada berapa Pak? Ada 6 ya. Iya, 6. Oke, bisa disebutkan satu-satu apa saja yang termasuk profil pelajar Pancasila? Kalau seingat saya seperti saya ya, saya ingatnya hanya mandiri. Yang lainnya belum ingat. Kenapa belum ingat? Belum saya ingat-ingat. Oke, bisa dibantu Bu Sur ya. Mungkin Bu Sur bisa menjawab dari profil pelajar Pancasila itu apa saja? Berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Iya, terima kasih. Kita harus hafal ya profil pelajar Pancasila karena kita di sini kurikulumnya apa? Merdeka. Iya. Ya, pembelajaran dengan paradigma baru di sini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Oke. Pembelajaran berdiferensiasi. Apa toh itu pembelajaran berdiferensiasi? Bu Iman bisa menjawab? Pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang memberi keleluasaan kepada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar. Iya, terima kasih. Ya,
seperti itu ya. Untuk pembelajaran berdiferensiasi itu tidak hanya fokus pada produk pembelajarannya, tetapi pada prosesnya. Jadi tidak hanya nilainya anak itu 100 gitu, tapi kita lihat prosesnya untuk menuju itu. Jadi tidak dilihat dari langsung hasil akhirnya seperti itu. Ya, selanjutnya miskonsepsi teori kontrol ya. Di sini ada ilusi guru mengontrol siswa, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat merasa bersalah mampu menguatkan karakter, dan yang terakhir ilusi bahwa orang dewasa mempunyai hak untuk memaksa. Ini salah ya. Kita lihat dulu di sini. Kelihatan Bapak Ibu? Sedikit. Stimulus respon tentang dunia dan teori kontrol tentang dunia. Yang pertama, realitas kebutuhan kita sama. Sebenarnya realitas kebutuhan kita itu berbeda, satu sama lain itu berbeda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Padahal setiap orang itu memiliki gambaran berbeda. Kita harus saling menghargai satu sama lain. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Benar apa enggak Bapak Ibu? Salah ya, miskonsepsi. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi di sini semua perilaku memiliki tujuan. Kita belajar dari kesalahan untuk menjadi yang lebih baik. Selanjutnya adalah orang lain bisa mengontrol kita. Tidak ya, hanya Anda atau hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain karena yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, di sini untuk teori kontrol tentang dunia adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir adalah model berpikir menang atau kalah. Itu tidak, yaitu model berpikir menang dan menang. Itu untuk mengubah paradigma stimulus respon ke pendidikan teori kontrol. Adalah budaya positif. Nah, di sini saya akan bertanya kepada Bu Wahyu. Ya. Budaya positif atau itu juga ada disiplin positif. Apa tuh disiplin positif itu Bu Wahyu? Disiplin merupakan salah satu cara untuk penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan kesadaran peserta didik tanpa imbalan penghargaan. Atau bisa tanpa imbalan penghargaan, ancaman atau hukuman. Jadi di sini budaya positif atau disiplin positif itu anak kesadaran sendiri ya, kesadaran dirinya sendiri untuk melakukan sesuatu hal yang positif. Jadi tanpa aku kadung ini biar dapat hadiah, itu bukan. Kita tanamkan ke anak supaya anak bisa menjalankan itu dengan sendirinya, dengan senang hati. Ya, pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sejalan dengan pandangan Diane Dawson dalam bukunya Restructuring School Discipline 2001, menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Itu akar kata yang sama dengan disiple atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Ya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Oke. Nilai-nilai kebajikan di sini apa saja? Ya. Nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya.
tadi sudah kita bicarakan tentang profil pelajar Pancasila, beriman bertakwa kepada Tuhan, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Untuk keterampilan hidupnya di sini ada dapat dipercaya, anak harus dapat dipercaya. Kemudian lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Ini nilai-nilai kebajikan. Oke. Ini ada kebutuhan dasar manusia, tapi sebelumnya saya akan memberikan suatu ilusi. Nanti Bapak Ibu guru yang akan menganalisis gitu ya. Ini ilusinya gini. Ibu Ambar itu seorang wali kelas 2. Dia bingung menghadapi ulah salah satu muridnya yang bernama Doni. Beberapa anak kelas 2 itu datang padanya mengeluh bahwa Doni itu seringkali meminta bekal makan siang yang mereka bawa dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, apa yang Anda lakukan sebagai guru? Terus kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Sebelumnya ini saya bagikan stick ini dulu. Kira-kira kenapa ya Doni kok melakukan seperti itu? Tolong Kak Doni itu suka mengambil paksa makanan milik temannya. Kira-kira kenapa toh Doni seperti itu? Tuliskan ya Bapak Ibu. Kayak saya mau tahu apa alasan si Doni tadi ya Pak? Menurut saya si Doni tadi satu tidak makan pagi bisa, yang kedua dia ingin cari perhatian kepada teman ataupun guru. Sekian dari saya. Terima kasih. Mungkin dari Bu Mani ada jawaban lain. Kenapa si Doni? Mungkin Doni itu suka makanan yang dibawa teman daripada makanannya sendiri, karena makanan yang dibawa teman itu lebih bervariasi. Kalau makanannya kan ya itu saja. Iya, terima kasih jawabannya bagus sekali. Boleh tepuk tangannya. Iya. Ya, kita bahas satu-satu ya Bapak Ibu. Di sini manusia memiliki 5 kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kasih sayang dan rasa ingin diterima, kemudian kebutuhan kebebasan dan kebutuhan kesenangan. Oke, yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Ketika si Doni tadi menyatakan dia lapar, kalau dia lapar berarti dia itu ingin mempertahankan apa? Hidupnya. Ingin mempertahankan hidupnya, gitu ya. Terus kalau si Doni tadi alasannya mengambil bekal temannya karena ingin diperhatikan seperti Pak Alam tadi, berarti dia kurang apa? Kurang kasih sayang dan rasa diterima. Jadi Doni mengambil makanan milik temannya dengan paksa. Kemudian untuk yang penguasaan itu kalau Doni menjawab, kenapa toh kok Doni mengambil? Itu karena dia pengen merasa hebat gitu, pengen merasa hebat dari temannya. Jadi biar ditakuti temannya. Itu kebutuhan penguasaan. Kemudian selanjutnya adalah kebutuhan kebebasan. Di sini bila Doni menjawab merasa bosan seperti Bu Marni tadi, apa makanannya kurang bervariasi. Jadi Doni bosan, punya temannya enak, bervariasi, berarti Doni pengen merasakan hal yang lain gitu ya. Terus untuk yang kesenangan itu karena dia iseng pengen menggoda atau jahil sama temannya, karena dia itu senang kalau melihat ekspresi temannya kesel itu senang gitu. Jadi ketika anak melakukan sebuah kesalahan, kita harus mengetahui anak ini butuh apa toh, kebutuhan dasar apa yang belum dia dapatkan, seperti itu.
Ya. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia, yaitu ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Di sini untuk motivasi yang ekstrinsik yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi aku tak pikir engkau tidak disengeni bu guru. Nah, itu kan untuk menghindari hukuman seperti itu, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang motivasi dari dalam diri sendiri itu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bapak Ibu, biar refresh lagi, bisa berdiri dulu. Iya. Kita berhadapan-hadapan cari pasangan ya. Ya, cari. Marni ya, Yusuf sama Bu. Iya. Kita bermain matematika. Oke, ada 5 jari. Ya, 5 jari. Itu nanti bisa gini, soal gini. Pak, saya punya 2. Berarti berapa? 2 kali 2? 4, yuk ulangi. 9, tapi cepet-cepetan. Nah ya, cepet-cepetan. Nanti yang kalah langsung dodok. Oke. Wah, aku rasa bodoh ya. Beda, harus beda. Kembali ke yuk. 1, 2, 3. 2. Oh, kan saya aku. Ya kan? Ya, gitu ya. Kalian. Dia berkalian. Oke, siap dimulai. Oke, 1, 2, 3. 4. 3 kali. 3 kali. 4. Beda dong. Yang beda. Nggak boleh ya. Kalau orang nggak boleh nanti nggak berpikir nggak. Oke, boleh di zoom yang satu-satu gitu ya. Oke, ya. Silakan Pak Faiz dan Pak Lang. 1, 2, 3. 4. Jangan dua terus. 9 ya, 3 kali. Salah, berarti Pak Faiz salah dulu. Salah dulu. Bima sama Bu Marni Mas. Pak. 1. 1, 2, 3. Lagi. 9. Kan 3 kali 4. Iya. Yo, sekarang nih. Nanti yang menang sama menang. 1, 2, 3. 1. 4. Lagi. 4. Iya, berarti Buya yang duduk. Siapa yang menang tadi? Wahyu sama Bima, yo. Final. Final. Yo. 3, 2, 1. 2. 2 kali 3 kalau. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya adalah tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ya, ini ada 3 hal yang berbeda. Perbedaannya sudah ada di sini ya. Hukuman. Apa tuh hukuman itu? Boleh dibaca Bu Iman? Hukuman apa? Hukuman tidak terencana, tiba-tiba Ya. murid tidak dilibatkan atau tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Iya. Bersifat satu arah, jadi tiba-tiba ketika anak salah langsung dihukum gitu ya. Kemudian yang konsekuensi, apa itu konsekuensi? Bisa dibaca? Konsekuensi itu kan sana kan disepakati sesuai peraturan. Dan yang kedua, murid dibuat tidak nyaman. 3, sikap guru selalu memonitor murid. Iya. Adalah restitusi. Restitusi di sini bisa Bu ya dibacakan restitusi apa itu? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Iya, terima kasih. Di sini kita sebagai guru pernah melakukan memberi hukuman ke siswa? Pernah? Sering. Oke. Nanti setelah ini
firman itu. Boleh enggak? Boleh. Boleh. Ya. Karena belum tahu boleh. Iya, karena belum tahu boleh ya. Oke. Di sini kita sebagai guru harus bisa melakukan restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan gitu. Yaitu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Karena ketika kita memberi hukuman siswa itu bisa saja tidak akan berubah, tapi malah anyel kalau guru. Gitu ya. Oke. Kita sebagai guru di sini ada 5 posisi kontrol, yaitu sebagai penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Coba tanya diri Bapak Ibu sendiri-sendiri. Selama ini saya melakukan sebagai posisi kontrol guru sebagai apa? Boleh dijawab lebih dari satu. Jangan jadi teman, jangan jadi manajer. Iya. Jadi pemantau. Oke, terima kasih. Ada yang jadi teman, jadi pemantau, jadi manajer, pembuat bersalah, penghukum. Jadi nah, oke, lanjut. Nih, contoh ya, contoh penerapan 5 posisi kontrol ketika ada murid datang terlambat masuk kelas. Sebagai penghukum, ketika Bapak Ibu guru menerapkan sebagai penghukum, ayo berdiri di depan kelas selama 1 jam pelajaran. Itu sebenarnya bagus apa tidak? Tidak, nggak boleh ya. Jadi karena kita sudah tahu, kita hilangkan sebagai posisi kontrol sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Harus berapa kali Bapak Ibu memberitahu kamu, kok diulangi lagi? Apa kamu tidak kasihan sama Bapak Ibu guru? Itu terus anak merasa bersalah. Gitu. Kalau kita menerapkan posisi kontrol sebagai pembuat bersalah. Nah, ini kalau kita sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu Bapak Ibu ya. Kali ini saya tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat kesalahan lagi. Tetapi di dalam posisi kontrol sebagai teman, biasanya nanti anak terus kayak apa ya? Wah, besti, guru besti, iya kurang menghargai gitu. Terus yang selanjutnya pemantau. Nih, kalau Bapak Ibu guru sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya, silahkan ke ruang BK, atau kalau di SD sini silahkan ke ruang Ibu Kepala Sekolah untuk meminta surat izin masuk kelas dan jangan diulangi lagi. Yang terakhir adalah sebagai manajer. Ketika kita sebagai manajer, ada murid yang datang terlambat masuk kelas, kita tanya dulu, kamu sudah tahu kesalahan kamu apa? Nanti muridnya menjawab. Setelah itu kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu ini? Jadi bukan kita yang memberikan solusi, tapi kita ajak murid untuk dia berpikir, oh ternyata aku salah, oh ternyata aku harus begini. Jadi kita bisa menumbuhkan ke murid bahwa kesalahan dia itu sesuatu yang harus diperbaiki, tidak dihukum seperti itu. Nah, oke, kita praktek segitiga restitusi. Nih, di sini segitiga restitusi itu suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di segitiga restitusi ini ada 3 tahapan, yaitu yang pertama menstabilkan identitas. Ketika anak berbuat salah, kita tanya dulu kenapa, apa dia tadi berbuat salah. Tanya dulu, kalau dia menjawab iya bu, itu kita
beri penguatan. Ya, kita sebagai manusia itu tidak ada yang sempurna. Kita pernah melakukan kesalahan. Kamu tahu nggak itu salah? Tahu Bu, jadi kan anaknya gitu. Terus yang kedua yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Kita memvalidasi anak berbuat salah itu pasti ada alasannya. Alasannya melakukan itu apa? Setelah itu kita menanyakan keyakinan. Melalui segitiga restitusi ini kita dapat mewujudkan murid yang merdeka, yang mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi dan tanggung jawab. Jadi kalau kamu tahu ini salah, harusnya bagaimana? Jadi yang memberi solusi itu anak sendiri. Kemarin sudah saya praktekkan di kelas 5 ketika ada anak yang tidak mau piket. Ternyata setelah kita diketik, kita tanya, benarkah kamu tadi tidak piket Mbak? Iya Bu. Terus kalau tidak piket itu baik apa tidak? Tidak Bu. Dia langsung jawab seperti itu. Terus Bunya mau tahu alasan kamu apa? Ternyata dia takut ditinggal kakaknya yang segera pulang gitu. Jadi buru-buru untuk pulang gitu. Terus kalau kamu itu tahu salah, apa yang harus kamu lakukan gitu. Terus dia menjawab, saya akan meminta kakak saya untuk menunggu dulu supaya bisa piket. Terus tapi sebelumnya juga tanya dulu keyakinan kelas. Di sini kan saya ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah kesepakatan kelas. Jadi sebelum kemarin waktu awal pembelajaran kita membuat kesepakatan kelas, kesepakatan kelas 5. Anak kita beri kebebasan apa yang harus kita sepakati di kelas ini. Jadi bukan saya yang membuat, tapi anak-anak yang membuat. Oh Bu, harus berdoa sebelum dan sesudah belajar. Oh, harus datang tepat waktu. Oh, bicara yang sopan, tidak boleh membuli teman. Seperti itu. Jadi kita tampung. Nah, di Bapak Ibu guru di kelas lain mungkin belum ada kesepakatan kelas ya. Nanti bisa dibuat sendiri-sendiri di kelas. Itu adalah bentuk dari kesepakatan kita di kelas. Kita buat apa pembelajarannya, kita buat menyenangkan, tidak membosankan, terus kita harus menjaga kebersihan. Monggo nanti bisa membuat kesepakatan kelas sendiri-sendiri gitu. Ya, kesepakatan kelas itu bersifat abstrak, pernyataan. Terus jangan ada kata negatifnya, jangan buang sampah, bukan seperti itu, tapi harus kalimatnya yang positif. Membuang sampah di tempat sampah. Tidak boleh rame di kelas, jangan seperti itu. Hilangi kata tidak. Yang benar apa Bapak Ibu? Buanglah sampah. Ya, buanglah sampah tempat sampah. Kalau tidak boleh rame di kelas berarti apa? Jaga ketertiban. Perhatikan ketika Bu Guru menerangkan seperti itu. Jadi kita melibatkan anak dalam diskusi. Mungkin kalau yang kelas bawah, oh belum bisa diskusi, kita giring, kita tanya ke anak dulu. Gitu. Ya, oke, selanjutnya kita akan bermain di segitiga restitusi. Siapa yang mau berperan sebagai guru? Mungkin Bu Iya jadi muridnya, bisa berdiri dulu. Bisa berdiri dulu. Apa dibalik? Oh iya, Bu Iya jadi guru. Pak Iya ada ke sini. Ini ceritanya Pak Fai itu tidak mau piket, terus membuang sampah sembarangan, ya, membuang sampah sembarangan. Nah, Bu Iya ini menerapkan posisi kontrolnya bukan sebagai penghukum. Pak Fai, ayo push up bukan, tapi sebagai manajer. Coba ditanya dulu, terus divalidasi, kemudian ditanya keyakinan kelas. Sini masuk Mas. Iya Bu, ada apa Bu Guru? Hari ini masuk, kemarin masuk boten. Kemarin masuk Bu Guru. Kamu tahu dipanggil ibu ke kantor kenapa? Kurang tahu Bu Guru. Masa nggak tahu? Ayo kenapa dia ingat-ingat? Apa ya Bu Guru?
saya ingat-ingat dulu Bu Guru. Coba kemarin melakukan apa coba? Kemarin melakukan banyak sekali. Oh iya, sebentar. Kemarin ada laporan dari teman-teman yang piket hari Rabu kemarin deh. Katanya Mas Pai nggak piket, kenapa itu? Kemarin itu Bu Guru sebenarnya mau piket, tapi dipanggil sama kakaknya di luar. Kakaknya di luar? Iya, diajak pulang. Lo kan diajak pulang kenapa? Iya kan jam pulang Bu Guru. Oh jam pulang. Harusnya Mas Pai matur kakaknya dulu nih. Kalau hari ini harus piket dulu. Biar kelasnya apa tuh kalau piket? Biar bersih Bu. Nah kalau bersih yang nyaman siapa? Semuanya Bu Guru, saya juga. Nah, iya, ibu juga sama senang. Konsekuensi kelas kalau misalnya Mas Pai nggak melaksanakan piket, terus harus apa coba? Apa ya Bu Guru? Yang harus melaksanakan piket itu Bu. Nggih, nanti berarti harus piket nih. Iya Bu Guru. Nanti besok jangan dibaleni meneh, nggih. Iya Bu Guru. Makasih Mas Pai. Sudah makan belum sudah? Alhamdulillah. Tapi kok tadi tergesa-gesa kapan? Tadi kan bangunnya agak kesiangan dulu karena tadi malam kan diajak ibu pulang malam bareng. Oh gitu. Berarti mengerjakan apa pagi-pagi tadi? Kok saya lihat dulu kamu kok duduk langsung mengerjakan apa dia? Oh gitu. Ya gini ya Dina, kamu kan pinter. Anak pinter saya tahu kamu kan menjawab Dina. Ya, tapi lebih baiknya nanti kalau PR itu nanti dikerjakan di mana? Di rumah. Nah, sebelum ikut ibunya jagung atau rewang tadi ya kata mana, itu lebih baiknya kamu kerjakan PR dulu ya. Umpamanya pas itu habis serat asar itu kan sudah mandi tuh, itu dikerjakan dulu ya. Kamu kan anak pinter, jadi nanti kalau punya temennya salah kamu ikut salah gimana ya? Iya Bu, Ya, saya jadi takut Bu daripada nggak banyak ada PR, akhirnya saya punya teman Bu. oh ya, tapi besok jangan diulangi lagi ya diri ya. Kamu anak pinter, jujur, nanti insya Allah kamu bisa mendapatkan ranking 1 gitu ya. Jadi kalau mau jagung atau rewang sama ibu, PR-nya dikerjakan dulu pada gitu ya Dina ya. Ya udah, sekarang kembali ke kelas ya. Terima kasih Bu. Iya. Tepuk tangan semuanya. Terima kasih. Iya, terima kasih tadi sudah menerapkan segitiga restitusi ya, kita bermain peran, ada yang jadi guru, ada yang jadi siswa. Ya, ini akan saya bagikan lagi sticky note. Mungkin ada pertanyaan atau bisa langsung ditanyakan di sini, langsung kita bahas, kita diskusi bareng, monggo. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru, monggo. Saya Bu Guru. Iya. Apa ya? Kenapa hukuman itu tidak diperbolehkan? Terkadang masalahnya hukuman itu bisa juga efektif digunakan, bisa efek jerah juga. Sekalipun terkadang juga malah membuat anak itu lebih parah lagi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Untuk kenapa hukuman tidak diperbolehkan ya dalam kurikulum Merdeka ini, karena di posisi kontrol guru kita ada 5 posisi kontrol, yaitu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di mana di sini kita sebagai guru itu harus bisa tahu kebutuhan dasar anak. Tadi toh ada 5 kebutuhan dasar anak. Jadi memang di kurikulum Merdeka itu anak diibaratkan sebagai anak apa ya, yang emas gitu ya. Tidak boleh dihukum, terus tidak boleh di apa lagi Pak? Disakiti seperti itu. Karena kita sebagai guru di sini kita rubah paradigma untuk menghukum itu sebagai manajer. Kenapa?
Karena setiap anak itu ketika melakukan kesalahan itu pasti punya alasan entah dari rumahnya dia sudah bermasalah, broken home, atau dia punya masalah sendiri dengan temannya. Seperti kalau dia tidak dibolongi sama temennya, atau karena dia nakal gitu, itu ada sebabnya. Jadi kita sebagai guru memang tidak boleh menghukum anak, karena itu bisa mematikan aktivitas atau ide-ide kreativitas anak seperti itu. Jadi kita di sini dituntut untuk menjadi seorang manajer, yaitu memvalidasi kesalahan anak, terus kemudian kita deketi, kita jadi teman juga, supaya anak itu bisa dengan sendirinya sadar seperti itu. Di sini ada tadi segitiga restitusi, ya, menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi kesalahan dan keyakinan. Nah, bagaimana biar tidak dihukum? Nah, itu tadi kita buat kesepakatan kelas dulu. Sebelum kelas dimulai, kita ada kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Jadi nanti ketika anak akan melakukan sesuatu, dia tahu konsekuensinya apa. Seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Bu Sur. Ya, terima kasih. Saya kembalikan pada kesepakatan tadi. Kesepakatan kelas itu dibuat oleh anak satu kelas. Kemudian jika anak itu melanggar kesepakatan, harus tahu konsekuensinya. Sebenarnya itu pun juga bisa dimasukkan pada hukuman dari konsekuensi itu. Hanya mungkin istilahnya saja yang diperhalus. Masalahnya kalau kita memakai istilah hukuman, kok guru kok menghukum, itu kelihatannya terlalu keras. Walaupun nanti akhirnya apa yang dilakukan itu sama, antara konsekuensi dan hukuman itu pun sama. Misal ada piket, konsekuensinya jika tidak melaksanakan piket apa? Nanti harus pulang lebih siang melakukan piket di siang hari. Itu kan sebenarnya sama saja dengan hukuman, hanya kita mengubah istilah dari hukuman itu menjadi konsekuensi agar anak itu tidak menjadi ketakutan. Yang lain monggo bisa kita mengerti. Ya, terima kasih Bu Sur. Untuk di Merdeka Belajar ini memang kita harus berpihak pada anak. Pembelajaran kita itu harus berpihak kepada anak. Guru harus merubah pembelajaran dari yang mungkin metode ceramah menjadi berpihak pada anak. Jadi kita buat kelas itu anak-anak berkontribusi, anak-anak bisa ngomong apa yang menjadi idenya mereka itu apa. Nah, kita sebagai guru hanya memfasilitasi, kemudian membimbingnya, terus mengarahkan untuk menjadi yang lebih baik. Jadi kita tidak harus ini harus gini, tidak. Karena kan anak itu sebenarnya lebih pintar dari kita. Karena pembelajaran di sini itu umpamanya tentang apa, tentang IPAS gitu ya, tentang listrik atau apa, mereka bisa mencari di internet. Tetapi untuk pendampingan, untuk karakter itu kan tidak bisa dicari di Google gitu ya. Jadi kita di Merdeka Belajar ini memang harus berpihak pada anak, dalam arti kita harus membimbing anak, menuntun anak, seperti yang Ki Hajar Dewantara bilang itu apa ya, kita sebagai guru itu sebagai petani atau pekebun, yaitu apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai. Jadi kita mau anak itu seperti apa ke depannya. Jadi tergantung kita sebagai guru yang menanam benihnya, seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi? Sudah ya? Oke. Untuk sesi terakhir, kesan dan pesan, refleksi ya. Apa yang Anda rasakan setelah mengikuti diseminasi kali ini? Mungkin merasa senang atau merasa lebih paham tentang segitiga restitusi, keyakinan kelas, atau apa, bisa
ditulis di sticky note, terus kemudian nanti ditempel di sini deh. Untuk yang sudah bisa maju. Iya, boleh ditempel di sini. Ya, oke. Terima kasih. Iya belum Bu, belum Bu. Ya sudah. Ya, terima kasih. Ya. Untuk penutup satu lagi, ya. Oh iya. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Untuk yang terakhir kita tepuk. Nanti ketika saya bilang bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Ya, nanti biar ekonominya sehat terus ya. Amin. Oke? Bapak Ibu, sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Ya, tepuk tangan semuanya. Terima kasih. Sekian dari saya, banyak salah dari saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada refleksi dari Bapak Elang. Monggo Pak Elang. Terima kasih waktu Buya. Perkenalkan dulu, nama saya Elang Pratama. Saya wali kelas 3 dalam 2 tahun ini. Dalam 2 tahun mata pelajaran kelas 3. Terima kasih kepada Buya yang telah memberikan kesempatan ini kepada saya. Saya akan merefleksi kegiatan diseminasi disiplin positif yang sudah diberikan Buya kemarin. Yang pertama, puji syukur alhamdulillah saya bisa mengikuti kegiatan ini karena saya menjadi paham tentang disiplin positif yang dimana di situ ada nilai
nilai kebaikan atau kebinekaan juga yang harus kita jalankan sebagai profesi guru di sini, tentang gimana kesepakatan kelas saya akan meniru adanya suatu refleksi atau suatu pembelajaran yang sudah diterapkan gurunya atau yang sudah disampaikan kepada gurunya, lalu kita di kelas dengan membuat kesepakatan itu di mana siswa akan menjadi akan terlibat dalam penentuan sikap yang kita ambil. Saya juga menjadi paham akan apa itu posisi kontrol sebagai guru, yang mana sebelumnya mengikuti penyampaian materi yang kepada dunia ini, saya masih banyak menggunakan posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah karena tidak melibatkan peserta didik saya atau murid saya dalam melakukan tindakan-tindakan atau kesepakatan kelas tersebut. Sebagai pembuat pembinaan dalam menghukum, saya akan berusaha untuk dapat menjadi posisi kontrol yang sebaik mungkin atau sebagai manajer di dalam suatu kelas. Nah, di dalam tersebut, di dalam materi kemarin ada juga di dalam segitiga restitusi itu juga saya juga belajar banyak bagaimana saya sebagai guru harus bisa menjadikan posisi saya sebagai manajer untuk menciptakan rasa yang anak-anak mereka senang, disiplin dan juga bertanggung jawab di dalam tugasnya atau di dalam saat mengikuti proses belajar mengajar, sehingga pembelajaran akan menjadi senang dan berpihak kepada murid agar murid pun juga tidak bosan dalam melakukan kegiatan KBM. Cukup itu dari saya, Bu Berna. Terima kasih sebelumnya, dan saya sudah diberi kesempatan untuk mengikuti materi atau kemarin diseminasi disiplin positif, sehingga saya juga paham tentang apanya segitiga reiterasi dan yang lain sebagainya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Terima kasih kepada Bu Mirna. Perkenalkan dulu, nama saya Ia Fauzia, guru kelas 2. Nah, di mana di sini saya akan mengucapkan banyak terima kasih karena selama ini Bu Mirna sudah sangat banyak sekali memberikan motivasi untuk kita sebagai guru kelas, khususnya tentang kegiatan diseminasi disiplin positif buat anak. Ibu Mirna yang pernah Ibu sampaikan sama Bu Mirna kepada kita itu sangat membantu sekali buat kita mempraktekannya di kelas. Alhamdulillah, sedikit demi sedikit kita juga ikut mempraktekannya di kelas. Yang pertama mungkin tentang disiplin positif, kemudian tentang nilai kebajikan, lalu tentang posisi kontrol kita sebagai guru. Di sini kita meminta kesepakatan kelas juga ada, juga segitiga restitusi. Nah, kesepakatan bagi siswa di sini bagi saya sangat baik sekali karena anak di situ melakukan kesalahan, kita tidak secara langsung memberikan sanksi, tapi ada kesepakatan antara siswa. Jadi mereka kalau melakukan kesalahan maka mereka tahu sanksinya apa. Jadi tidak merasa berat padahal itu sama-sama sanksi. Nah, sekarang Bu Berna sudah menyampaikan dengan sangat rinci dan sudah memberikan contoh di kelas. Itu benar-benar sangat memotivasi kami sebagai guru kelas dan sebagai rekan kerja di sekolah ini. Itu di SD Negeri Cangkel 2. Yang menarik di sini, saya diberi kesempatan Bu Berna untuk mempraktekkan posisi kontrol sebagai guru, sebagai manajer, di mana tidak mudah bagi guru untuk
bagaimana kita melakukannya kepada anak seperti biasa. Posisi sebagai manajer, tapi saya yakin dengan belajar sungguh-sungguh, berusaha dan saling bekerja sama, saling memotivasi, insya Allah semuanya berjalan dengan lancar dan bisa menerapkan di kelas masing-masing. Sehingga kita bisa menemukan bakat anak, minat anak, dan mereka merasa termotivasi ingin memperlihatkan kepada kita. Jadi tidak ada yang merasa terpendam lagi. Nah, di sini bagaimana kita menarik minat anak supaya mereka berani mengungkapkan dan kita bisa melihat motivasi yang kita berikan kepada anak itu seperti apa sehingga menumbuhkan ingin berkembang anak seperti itu. Nah, di sini saya sangat salut sekali adanya kesepakatan kelas. Ini benar-benar sangat salut sekali karena selama ini mereka melakukan kesalahan, saya nanti disanksi, dihukum oleh guru. Padahal kita bukan tujuannya menghukum siswa, tapi karena ada kesepakatan yang pernah Ibu Berna berikan kepada kita dan pernah jelaskan kepada guru-guru di sini, rekan kerjanya, ini benar-benar sangat membantu dan sangat memotivasi kita sebagai rekan kerja, sehingga kita paham, begitu paham, sudah paham bagaimana cara membuat kesepakatan kelas, di mana kita bisa membuat kelas kita nyaman dalam belajar, berpihak pada murid, sehingga murid belajar itu terasa sangat menyenangkan. Terima kasih yang saya ucapkan kepada Bu Bena, sekali lagi terima kasih banyak yang sudah menularkan materi, yang sudah memberikan contoh dalam kesehariannya dalam mengajar. Semoga Bu Berna dalam ikut guru penggerak ini benar-benar memotivasi guru-guru seperti saya khususnya, karena memang ini anak-anak dituntut sangat berkarakter. Intinya mungkin di sini anak di nomor 1 kan punya tanggung jawab secara penuh. Jadi karakter di sini memang benar-benar harus utama. Terima kasih.